Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah bisnis startup. Di pertemuan terakhir, tidak terasa ya sudah pertemuan terakhir. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang business closure atau tutupnya sebuah usaha. Kenapa kita akan membahas tentang tutupnya sebuah usaha? Nanti kita akan sambil mendalami tentang itu. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah entrepreneur story buat kalian semua. Ini diambil dari The Times 10 Februari 2008. Nah, kita lihat ketika bisnis pertama Jeremy Harbour, sebuah mesin hiburan seperti ini, arcade, dan makanan takeaway gagal setelah 18 bulan, menelan seluruh tabungan hidupnya sebesar 60.000 pound sterling, ia tidak menerimanya dengan baik. Saya berhenti makan selama berminggu-minggu, katanya. Saya menjadi sangat pucat dan kurus, dan berat badan saya turun sekitar 8 kilo. Saya harus pindah kembali ke rumah orang tua saya, dan saya tinggal di kamar selama 3 bulan dan tidak berbicara dengan siapapun. Nah, itu adalah pengalaman pertama kegagalan Harbour di usia 19 tahun, usia yang sangat muda. Itu adalah pelajaran yang sangat pahit. Dia telah menjalankan usaha tersebut sejak usia 14 tahun dan meninggalkan sekolah pada usia 15 tahun untuk mencari nafkah membeli mesin arcade ini, mesin hiburan ini, dan sampai saat itu telah berhasil di setiap usaha bisnis yang ia coba. Tapi ia melangkah terlalu jauh. Saya membuat semua kesalahan yang tertulis di buku, katanya. Saya menandatangani kontrak dengan nama saya sendiri, bukan melalui PT. Saya telah mempekerjakan karyawan di awal berjalannya usaha. Saya melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diketahui, dan saya kehilangan semua yang saya bangun sejak usia 14 tahun. Nah, ini adalah satu cerita tentang kegagalan dan akan dilanjutkan setelah ini. Kita lihat lagi. Bagi Harbour, keruntuhan bisnis arcade-nya atau mesin hiburannya bukanlah satu-satunya pengalaman kegagalannya. Setelah sempat bekerja untuk orang lain, ia memulai sebuah perusahaan telekomunikasi yang ia kembangkan secara ambisius selama 8 tahun. Waktu yang sangat lama ya. Tapi bisnis itu selalu kekurangan modal dan harus diselamatkan oleh investor luar. Dengan hasil itu, Harbour kehilangan 1 juta pound sterling. Awalnya di usaha pertamanya kehilangan 60.000 pound sterling. Lihat, jauh banget sekarang kehilangan 1 juta pound sterling. Namun ketika bisnis itu gagal, dia jauh lebih siap untuk menghadapinya. Saya memiliki pemahaman yang lebih jelas dan hal itu membuat saya jelas secara konstruktif menyusun kesepakatan dalam menyelamatkan bisnis saya, katanya. Ini memberikan kejernihan pikiran ketika kamu telah melakukannya sebelumnya. Jadi kegagalan pertamanya itu sangat memberikan pelajaran baginya, jadi sehingga setelah terjadi kegagalan lagi, dia lebih menerimanya dengan hati yang terbuka. Membuktikan pepatah lama bahwa jika pada awalnya Anda tidak berhasil, coba lagi. Harbour tidak menyerah pada mimpinya untuk memiliki perusahaan yang sukses. Dia sekarang menjalankan sebuah grup bernama Unity Group yang membantu bisnis gagal lainnya. Kegagalan mengajarkan saya bahwa setiap sisi buruknya sebenarnya tidak seburuk yang kita pikir. Kegagalan adalah bagian dari pelajaran hidup. Kehidupan mengalami pasang surut. Saya tidak ingin bangun di pagi hari dan melakukan hal yang biasa saja. Ini adalah karakteristik entrepreneurs yang benar-benar the real entrepreneurs ya. Jadi tidak mau bangun terus melakukan hal-hal yang biasa aja. There must be something that you can pursue that day. Ada sesuatu hal yang bisa kamu lakukan hari itu. Entah itu hal kecil ataupun hal yang sangat besar, tapi bukan hal normal atau bukan hal yang biasa-biasa saja seperti makan, tidur, nonton, tapi lebih dari itu. Apabila kalian sudah melakukan atau memiliki kepemikiran yang seperti itu, kamu sudah memiliki jiwa entrepreneurs. Gitu. Anda hanya berada di dunia ini untuk waktu yang terbatas dan karenanya Anda harus melaluinya dengan melakukan sesuatu yang Anda sukai. Anda harus mengukur apa sebenarnya kegagalan itu. Secara emosional mungkin membuat Anda terpuruk, tetapi ketika Anda merasionalisasikan itu, kegagalan tidak berarti apa-apa. Tidaklah nyata. Nah,
Sekarang kita masuk ke materi. Kenapa sih mempelajari tentang kegagalan atau tutupnya sebuah usaha itu adalah sangat penting bagi kita wirausaha? Ada beberapa alasan. Pertama, itu sangat berhubungan dengan konsekuensi sosial dan ekonomi. Jadi kegagalan usaha itu sangat berkonsekuensi secara sosial. Tadi kita lihat, kita baca pelajaran bagi Harper pada waktu bisnis pertamanya gagal, dia sampai di dalam kamar selama 3 bulan. Dan secara ekonomi pasti saja karena kita mengalami kerugian secara finansial. Kedua, tutupnya sebuah usaha berdampak pada banyak orang, bukan hanya pada entrepreneur itu sendiri, tetapi pegawai yang dipekerjakan, keluarga terdekat, kolega, teman-teman, itu sangat juga mendapatkan dampaknya. Ketiga, kerugian yang diderita oleh investor atau pemberi pinjaman. Tentu saja jika usaha kita memiliki investor atau kita mengambil pinjaman di bank atau di venture capitalist atau di tempat lembaga-lembaga peminjaman lainnya. Apabila bisnis kita gagal, mereka juga mengalami kerugian. Keempat, successful closure. Kenapa penutupan usaha ini sangat penting? Karena ini berhubungan dengan successful closure, dan Harbour menekankan itu sebenarnya dalam cerita yang kita baca tadi, bahwa penutupan sebuah usaha itu sebenarnya bisa menjadi kesuksesan. Kenapa? Karena itu akan membawa pelajaran penting bagi kita, dan setelah itu kita akan melakukan hal yang lebih baik dan berujung pada tutupnya sebuah usaha itu membawa sebuah kesuksesan lain. Itu adalah successful closure. Kelima, dianggap sebagai pelajaran yang sangat berarti. Berartinya pelajaran tentang keberhasilan seseorang, pelajaran tentang kegagalan itu jauh lebih berarti. Itu yang akan kita pelajari bersama, dan setelah untuk case study kita juga hari ini. Next, mendorong perubahan perilaku. Jadi perilaku kita dengan tutupnya sebuah usaha, kita jadi realize, menyadari ada yang salah dengan perilaku kita dan kita merubahnya. Nah, di sini saya akan membicarakan faktor penyebab penutupan usaha dari diri entrepreneur itu sendiri dan dari bisnisnya. Kita mulai dari sisi pemilik usaha. Pertama, yang menyebabkan penutupan usaha biasanya karena kita putus asa terhadap potensi masa depan usaha yang kita jalankan. Itu kita merasa bahwa usaha ini sudah tidak ada potensi masa depannya nih. Nah, kita tidak hanya berkata begitu melalui data, tapi kita merasa putus asa, makanya kita melakukan yang namanya penutupan sebuah usaha. Usia pemilik bisa menjadi salah satu faktor dalam penutupan usaha, either itu terlalu muda, pemiliknya terlalu muda, atau terlalu tua. Ketiga, alasan kesehatan tentu saja bisa menjadi penyebab. Kelima, kita bisa saja menutup usaha yang kita jalankan sekarang jika kita memulai usaha baru atau mungkin memulai pekerjaan baru. Kelima, hilangnya motivasi terhadap usaha tersebut. Ini mirip dengan poin pertama di sini yang putus asa. Jadi kehilangan motivasi. Keenam, bangkrut, tentu saja. Masalah keluarga yang pemilik atau founder atau owner usaha mengalami sebuah masalah keluarga sehingga dapat menyebabkan penutupan sebuah usaha. Dan terakhir yang datang dari eksternal, yaitu adanya bencana alam. Nah, itu adalah sisi dari pemilik usaha ya. Sekarang kita menuju ke sisi bisnisnya. Jadi dalam sisi bisnis ada internal dan eksternal. Kalau sisi internal itu kalau kita lihat di grafik di sini, persentase terbesar itu ada di manajemen. Baik itu manajemen secara general maupun manajemen secara finansial. Lalu berikutnya adalah marketing, operation, innovation, dan SDM. Semuanya kita pelajari dalam mata kuliah kita selama kalian duduk di bangku kuliah, dan ini bisa juga membantu kalian dalam melakukan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan faktor-faktor ini, terutama bahwa faktor ini sangat berpengaruh terhadap penutupan sebuah usaha. Next, faktor eksternal ada banyak di sini ya. Ini kita tidak bisa kontrol tentu saja, seperti economic downturn atau adanya keadaan seperti sekarang ini sehingga pertumbuhan ekonomi sangat turun drastis seperti itu, kompetisi, customer difficulties, change in market condition, government regulation, dan lain-lain. Ini adalah faktor-faktor eksternalnya. Lalu
Tahukah kalian kalau bisnis startup itu 90%-nya gagal? Nah, kenapa kita melakukan sedikit analisis? Kenapa sih bisnis rintisan itu, either itu bisnis digital ataupun konvensional, makanan, minuman, jasa, produk lainnya, kenapa presentasi kegagalan itu penutupan usaha sangat tinggi? Pertama, bisa kita ketahui bahwa sebenarnya kita melakukan yang namanya gambler's run. Ini yang dilakukan oleh pemilik usahanya. Apa itu gambler's run? Biasanya kita melakukan sesuatu atas dasar nekat. Dibuka aja, kita lihat besok gimana hasilnya. Nah, itu ternyata besar sekali sumbangsihnya dalam penutupan sebuah usaha. Ada juga population ecology, research-based closure, ada utility, dan entrepreneur learning. Kita mulai dari population ecology. Ini adalah populasi. Jadi penutupan usaha akibat tingginya populasi ini aneh ya. Jadi biasanya karena populasi yang banyak, kadang terjadi besar sekali. Ini berhubungan dengan yang namanya niche market. Jadi ceruk pasar, di mana di situ di pasar itu karena banyak sekali populasi sehingga menarik banyak sekali usaha untuk buka. Ketika banyak sekali usaha untuk buka, jenis usahanya sama, kompetitornya sangat banyak sehingga itu akan terseleksi secara alamiah usaha-usaha yang akan tutup dengan cepat seperti itu, dan usaha-usaha yang bisa bertahan. Research-based closure itu maksudnya adalah penutupan usaha karena kita tidak memiliki sumber daya yang cukup, either itu sumber daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya knowledge, dan lain-lain. Utility, apakah usaha kita memiliki nilai guna? Nah, apakah usaha kita dengan arti yang lebih gampang, apakah usaha kita bisa memecahkan masalah atau membantu konsumen dalam meringankan masalahnya atau memenuhi kebutuhannya? Kalau iya, ada kemungkinan besar usaha itu tetap bisa berjalan, tapi kalau tidak, maaf saja, itu seperti case study yang akan kita pelajari setelah ini, maka itu akan terjadi yang namanya business closure. Dan terakhir adalah entrepreneur learning. That's why you've got entrepreneurship concentration. Jadi ada konsentrasi entrepreneurship di kampus ini karena entrepreneur learning itu sangat besar dampaknya untuk sebuah usaha. Jadi apabila kalian belajar tentang bagaimana melakukan praktek entrepreneurship dengan benar, dan kalian terapkan setelah itu, maka untuk penutupan usaha itu bisa lebih ditekan. Jadi ini sangat berhubungan dengan yang namanya gambler's run. Jadi kalian tidak nekat aja menjalankan sebuah usaha, tapi semuanya berdasarkan strategi atau taktik yang sudah dipelajari dalam entrepreneur learning. Nah, ini aja case study kita. Saya akan putarkan dulu case study-nya. Jadi silakan ditonton dulu videonya. Setelah itu kita akan membahasnya ya.